Kalau sih itu dipecah jadi alga, protozoa, fungi, sama helminthes. Nah, di lingkungan itu yang paling banyak berperan itu sebenarnya adalah fungi. Terus kemudian ada bakteri sama archaea. Jadi yang di buletin merah-merah ini mikroba yang paling banyak berperan di lingkungan. Jadi 3 ini, bakteri, archaea, sama fungi. Kemudian fungi bagian apa? Dekomposer. Bakteri bagian apa? Nanti kan bisa kita bakteri itu bisa juga di membantu degradasi, juga bisa membantu mendegradasi ya sebenarnya. Bisa juga buat bioremediasi dan sebagainya. Sedangkan archaea juga sama gitu. Kemudian mana ya? Kok nggak ada? Wih, nggak mau gerak. Nah, ini mikroorganisme di lingkungan kondisi ekstrim, contohnya archaea. Ini ada phylogenetic tree dari si bakteri archaea sama eukarya. Jadi kalau yang archaea yang merah-merah ini, nah ini memang ekstrim halofil, metanobacteria, jadi memang hidupnya di daerah-daerah ekstrim, sedangkan bakteri ini enggak. Nah, eukarya itu tanaman yang lebih tinggi stratanya daripada bakteri dan archaea. Tuh, saya rasa kalian udah inget lah ya, kalau udah lihat kayak gini, insya Allah udah inget. Nah, kemudian mikroorganisme di lingkungan dengan kondisi ekstrim. Nah, ini merupakan biasanya kita panggil dengan sebutan archaea, yaitu merupakan bakteri yang hidup pada kondisi ekstrim. Contohnya apa? Contohnya adalah mikroba termofilik. Lobu termofilik itu kan kemarin nggak ekstrim, maksudnya biasa aja gitu kan. Misalnya kalian dapat cerita di Mikum atau di pelajaran mikro itu kan cuman kayak psikrofil, mesofil, sama termofil. Berarti kan termofil bukan ekstrim. Nah, ini kita mempelajari lebih jauh. Jadi mikroba termofil itu sebenarnya dia kebanyakan itu adalah organisme prokariot. Yang terdiri dari bakteri dan alga hijau sampai alga biru. Ini hijau sampai biru ya, karena warnanya beragam tergantung sama gradien suhunya. Kemudian lebih toleran terhadap temperatur tinggi dibandingkan eukariot. Contohnya kayak kita aja nih, kita kena suhu 100 aja udah jangan sampai kena ya, kalau kena ya melepuh dan sebagainya. Nah, kemudian termofil sendiri ada termofil biasa, termofil moderat, sama termofil ekstrim atau hipertermofil. Nah, hipertermofil ini tumbuh di atas 75 derajat Celcius, sedangkan moderat ya 55 sampai 75. Kalau termofil itu 55 ke atas udah termofil. Gitu. Nah, ini kenapa sih kita perlu belajar yang ekstrim-ekstrim gitu ya? Nah, ini adalah suhu ketika kita produksi makanan. Ketika kalian misalnya buat makanan, terus kalian simpen di suhu freezing atau suhu 0 sampai 5 derajat sampai 10 derajat gitu ya, bakteri itu sebenarnya akan tidur gitu. Nggak semuanya mati gitu. Beberapa mungkin mati, tapi sebagian dia tuh bisa tidur. Gitu. Nah, terus kemudian suhunya naik ke atas. Nah, ini bakteri tumbuh baik ya di suhu 20-an, 30-an. Apalagi suhu 30-an nih, wah, itu tambah love banget gitu. Nah, ini makanya area yang berbahaya di sini sampai sini. Kenapa? Karena bakteri itu bisa tumbuh. Nah, suhu 35 mungkin sampai 60 ini tuh atau makanan yang tetap dijaga hangat itu ya. Itu juga berbahaya karena bakteri bisa tumbuh meskipun dia kepanasan. Jadi kayak kita tuh tapi masih kipas-kipas gitu loh, Dek. Nah, sedangkan terus sampai naik ke atas, nah ini bakteri sudah mulai mati. Ada yang beberapa di sini tambah lebih mati. Nah, tapi ingat nih, ada bakteri superhero ya. Jadi bakterinya survive. Dia berubah bentuk. Jadi lebih kecil. Ya. Dia menghasilkan spora, terus akhirnya dekem di sporanya itu. Ketika nanti suhunya normal, dia akan tumbuh subur. Nah, ini kenapa kita kok harus memperhatikan suhu daripada suhu daripada makanan yang kita konsumsi. Kemudian kalau untuk di biotek link kita juga penting karena namanya lingkungan ya, kalau sudah rusak itu kan suhunya nggak normal. Kondisinya tidak normal gitu. Nah, kita butuh sesuatu yang tidak normal juga untuk kemudian membersihkan itu gitu. Jadi orang yang nggak normal berarti harus dapat orang yang nggak normal gitu ya. Ya biasanya sih gitu, Dik. Jadi kalau kalian mau dapat suami atau istri yang baik ya jadilah orang baik gitu. Saya nanti pasti ketemu gitu. Jarang yang anak baik tapi ketemunya sama orang jahat itu jarang. Ya mungkin ada tapi
ternyata pada akhirnya orang jahatnya itu mungkin insaf, atau ternyata dia punya sisi baik yang melebihi yang kelihatan, kayak gitu juga bisa. Jadi mesti ketemu yang sepadan. Nah ini contohnya ya. Jadi ini psikotrop, mesofil, termofil. Nah yang ekstrim itu hypertermofil ini. Kemudian ini suhunya. Nah ini suhu ini kok nggak sama Bu kayak yang saya hafalkan waktu dikasih Bu Elok misalnya. Karena memang literaturnya mungkin berbeda kayak gitu. Nah itu nggak masalah. Kalian mau pakai suhu manapun sebenarnya nggak masalah. Tapi range-nya tuh sekitaran segini ya. Kalau suhu optimum tuh sekitaran segini lah. Kenapa kok suhunya range-nya beda-beda? Ada yang bisa jawab ke saya? Kenapa misalnya mesofil kok rentangnya 30 sampai 37? Kenapa nggak dipatenkan aja mesofil 35 kan enak apalannya kayak gitu. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mungkin karena jenisnya banyak, Bu. Nah, sip, betul. Jadi karena jenisnya banyak, kita kan bicara mesofil. Mesofil itu grup. Jenisnya banyak. Jadi kita harus memfasilitasi kira-kira jenis mesofil ini rentan suhunya dari mana sampai kemana. Itu aja sih jawabannya. Ya, itu juga Ahmad ini juga benar nih, karena karakternya beda-beda, betul. Nah, ini kemudian ini zonasi ya. Jadi ini adalah kondisi di mikroorganisme di lingkungan dengan kondisi ekstrim. Jadi ini sumber air panasnya ada yang oranye, ada yang hijau. Ini pas di sini pas tumbuh yang hijau, yang di sini pas tumbuh yang hijau gitu ya. Ini oranye, di sini hijau, sorry. Nah kemudian ini di hot spring, nggak mau jalan. Mikroba termofil itu pertama ditemukan di hot spring di Yellowstone. Saya sendiri belum pernah ke sana secara live ya. Sudahnya ke sana secara YouTube tuh banyak di YouTube kayak tampil-tampil terus kayak di mana di foto-foto gitu banyak. Kemudian ada termus aquaticus. Nah, ini yang kalian sering dengar ya. Itu tak polymerase itu dapatnya dari termus aquaticus. Apakah semua tak polymerase itu dapat harus dari termus aquaticus? Enggak, Bu, enggak. Betul. Jadi ada tak-tak yang lain ya. Jadi ada tak-tak yang lain memang dari mikroorganisme ekstrim lainnya. Jadi itu memang ada, itu tergantung kalian menggunakan apa, terus bakterinya apa, yang mau diinsertkan apa itu tergantung. Kemudian mikroba hipertermofil dapat tumbuh pada suhu 80 sampai 100 derajat Celcius. Terus mikroba hipertermofil pertama ditemukan adalah Sulfolobus acidocaldarius. Ini kenapa nggak bisa gerak nih? Di mana? Ketutupan. Yuk. Di mana, Dek? Tumbuhnya di mana? Kelihatan nggak sih kalian? Kelihatan, Bu. Di mana? Tutupin, Bu. Iya, ketutupan ini kan ya, slide-slide ini kan ya. Makanya tadi katanya nggak ketutupan. Ini ya nggak bisa dipindah, sebel. Itu apa tuh? Acid spring deh, Bu, kayaknya. Kenapa? Acid spring. Nah, di hot acid spring ya. Aduh, ya Allah, ya Robbi. Apa sih ini? Ini lo lah tambah. Ya wes gini aja lah ya. Ini saya pakai langsung dari, aduh. Biasanya itu bisa digeser nih. Kenapa jadi nggak bisa? Nah, habis lah. Nah kemudian, ini hilang loh kan, menyebalkan.
Terus setelah itu ini adalah jadi ini microbial respond in a thermal gradient. Jadi ini paling hijau ya, terus semakin ke sini, semakin dekat ke daratan, dia tuh semakin pudar. Nah, kemudian ini adalah mikroba barofilik yang selanjutnya. Jadi kalau barofilik kira-kira tahan apa? Estrin terhadap apa? Tekanan. Oke, sip. Ini belum kan ya? Kelas ini? Seingatku kemarin kan Senin tak kosongi ya? Belum, Bu. Iya, betul. Suka bingung kalau ngeliat nama doang. Nah, ini mikroba barofilik itu dia ada di tekanan. Nah, lingkungan tekanan hidrostatik tinggi umumnya ditemukan di perairan dalam dan pengeboran sumur. Jadi ketemunya di situ. Kalau nggak di perairan dalam, di sumur yang dalam. Kemudian di lingkungan akuatik tekanan tuh meningkat plus 1 atm untuk setiap 10 meter kedalaman. Jadi semisal kalian tuh punya jam, pernah ada yang punya jam yang bisa untuk nyelam nggak? Ada yang punya? Nah, tahan air biasanya. Jamnya tuh tahan air, model-model cowok gitu yang keren-keren gitu. Nah, dia itu sebenarnya kalau kalian rinci belinya, itu tuh ada bacaan bukan 1 ATM, 1 apa gitu loh, Dek. Nah, itu it mean itu 1 ATM. 1 apa ya dulu aku lupa. Jadi 1 ATM, kalau di situ tulisannya 1 atau 2 ATM, itu berarti bisa dipakai untuk kedalaman 20 meter. Itu jam itu nggak akan rusak gitu loh. Tapi semakin kamu dalam, maka semakin mahal harga jam itu. Jadi emang jamnya tuh buat penyelam. Mungkin biar penyelamnya nggak lupa waktu gitu kali ya. Nah, itu terus juga mungkin bisa bisa mengingatkan kalau tabung oksigennya cuma bisa buat berapa jam, itu bisa. Nah, itu tekanan di lingkungan akuatik. Jadi 1 ATM itu 10 meter. Nah, di sumur minyak bumi itu tekanannya bisa 400 ATM. Berarti berapa meter? 4.000 meter ya. Itu luas, dalam banget. Temperaturnya bisa 60 sampai 105 derajat Celcius. Bu, berarti orang menggali minyak bumi itu orangnya masuk enggak? Biasanya itu cuman kayak bornya aja yang masuk gitu. Nah, kemudian mikroba barofilik, mikroba yang hidup di lingkungan dan tekanan tinggi ya. Tekanannya kalau barofilik itu 400 sampai 500 ATM. Sedangkan kalau barodurik atau barotoleran ya itu 1 sampai 400 ATM. Jadi di bawah barofilik, itu namanya barodurik. Kemudian kalau Pseudomonas basisetes itu mampu mentoleransi tekanan 1000 ATM. Terus Bu, 2 gambar di bawah itu apa? Nah, itu adalah yang A, yang sebelah kiri ini. Ini adalah Siwanella. Kemudian yang sebelah kanan, yang B ini adalah Maritella. Jadi Maritella marinus. Mereka kedua-duanya itu diisolasi dari lingkungan yang dalam. Kurang lebih 11.000 meter. Atau berarti 1.100 ATM. Jadi lebih dalam daripada yang Pseudomonas basisetes. Caranya gimana Bu? Berenang lah ke dalam, ya enggak lah. Kalau berenang ke kedalaman segitu bisa-bisa kita remuk semua. Terus pakai apa? Biasanya pakai alat yang apa sih namanya itu? Kapal selam gitu loh. Kadang-kadang diambil sama robot sih kalau zaman sekarang. Tuh. Terus ini ada psikrophil. Kalau psikrophil tentunya ya ada gambar-gambar putih ini berarti di daratan yang tahan dingin. Itu tumbuhnya di bawah 20 derajat Celcius. Bentuk mikrobanya kayak gimana? Sama, tetap seperti ini. Nggak kelihatan kayak mikroba yang aneh gitu ya. Nggak kemudian ada tulisannya psikrophil, itu enggak. Terus habis itu tumbuh optimal di bawah pada suhu 8 sampai 10 derajat Celcius. Nah, sedangkan rata-rata suhu air laut itu 1 sampai 3 derajat Celcius. Nah, terus adanya di laut yang mana dong Bu kalau suhunya 1 sampai 3 derajat? Nah, emang adanya di laut-laut yang kayak laut Antartik, terbentuk dari es membeku sepanjang tahun. Dapat dihuni oleh eukariotik fotosintetik seperti halnya prokariot bakteri. Ini contohnya.
Terus habis itu contohnya apa? Contohnya Polaromonas vacuolata. Tumbuh optimal pada 4 derajat Celcius. Tapi kalau sudah ada kenaikan suhu sampai 12 derajat dia nggak bisa tumbuh gitu. Jadi lebih dari 12 dia nggak bisa tumbuh. Nah, ini selanjutnya adalah asidofil. Asidofil itu apa? Ini sudah ada warna-warna, berarti it mean kalau ke atas itu acid, kalau ke bawah itu basa. Nah, ini kenapa acid bakteri? That's why kenapa kalau misalnya lemon kalian tusuk-tusuk terus bisa nyala listriknya, kenapa? Karena ada acidnya. Tuh, jadi acid itu nanti harusnya lebih asam daripada lemon. Kalaupun nggak terlalu asam, kita harus punya banyak tusuk-tusuk gitu. Kemudian mana nih? Nah, ini asidofil adalah mikroorganisme yang hidup di bawah pH 5. Kemudian dia harus pH 5 ya, di bawah pH 5. Lingkungan asam dapat menghasilkan aktivitas geokimia. Kemudian jadi kalau asidofil itu yang asam 1 sampai 5. 1 sampai 4 lah ya. Kalau kalian bingung sama di bawah, di atas lebih baik pakai pH-nya 1 sampai 4 gitu. Kemudian biasanya asidofil ini hidupnya di mana? Di lingkungan asam yang menghasilkan aktivitas geokimia. Contohnya misalnya celah hidrotermal. Terus ada beberapa hot spring yang juga dipadukan dengan asam gitu. Juga menghasilkan sulfur gas itu bisa. Terus produce sulfurous gas. Terus habis itu puing pertambangan batu bara itu juga asid salah satu asid. Kemudian aktivitas metabolisme bakteri acidofilik ini menyebabkan timbulnya keasaman pada lingkungan. Jadi sebenarnya yang lingkungannya udah asam, terus dia juga bermetabolisme dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang asam. Nah, akhirnya dia itu lingkungannya jadi tambah asam kayak gitu. Ini contohnya, jadi lime green mat Cyanidium algae ini contohnya ada di highly acid hot spring. Jadi dia warnanya bagus ya, tapi kalau kalian pegang itu udah panas, asam pula gitu. Nah, kemudian asidofil itu kenapa sih kok nggak semua mikroba itu tahan di asam? Karena pH asam itu dapat mendenaturasi DNA. Terus kalau basa mendenaturasi apa? Nanti akan ada jawabannya ya. Ada yang tahu? RNA didenaturasi sama apa? Jadi ini pH asam tuh dapat mendenaturasi DNA ya. Nah, sel, terus gimana Bu caranya biar DNA-nya tidak terdenaturasi? Jadi sel tuh memelihara kenetralan bagian dalam sel. Jadi semisal manusia itu memelihara kenetralan pikirannya gitu ya, dari pikiran-pikiran buruk misalnya. Susah kan ya? Nanti kalau nggak gitu nanti mendenaturasi DNA positive thinking kayak gitu. Nah, itu juga dilakukan sama asidofil. Apa yang bekerja? Nah, ini extremozyme. Ini baru bekerja ketika pH-nya rendah, 1 sampai 4. Dia akan bekerja. Terus gimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya dengan membatasi masuknya senyawa pH rendah. Tapi kan dia menghasilkan pH. Iya, menghasilkan pH kan dirilis keluar. Jadi nggak dimasukin ke dalam. Kalau pH-nya terlalu asam. Jadi dia menjaga kenetralan di luar. That's why dia mengeluarkan pH asam gitu. Terus extremozyme ini diisolasi dari dinding sel atau membran yang berfungsi di bawah pH 1 itu sudah diisolasi. Kemudian kalau alkaliofil, nah alkaliofil ini dia hidup di habitat di atas pH 9. 10, 11, 12, 13, 14. Terus saya mau tanya, kalau ada orang bilang pH 22, kemudian lemon itu pH minus 5 gitu. Pernah baca nggak WhatsApp kayak gitu, Dek? Selama COVID ini? Belum, Bu. Dio, kok bisa belum ya kalian? Itu saya sering dapat beberapa kali. Nah, itu sebenarnya hoax atau enggak kalau kayak gitu? Hoax, Bu. Iya, kenapa?
Iya, terus kenapa kalian menjawab kayak jadi aku harus nyambungkan puzzle gitu. Bisa jawab lebih lengkap ya. Kenapa? Di luar itu nggak logis. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh kemarin sempat bingung ya baca itu. Apakah ya Ahmad jadi juga belum dapat. Apakah kemudian kita itu dengan PH itu terus apa aku salah info, apa aku kurang belajar kayak gitu ya sempat. Ternyata ya enggak gitu ya. Memang itu beritanya kurang tepat ya. Ya bisa dibilang akhirnya beritanya hoax gitu. Seharusnya ya PH ya maksimal ya 14 gitu. Terus minim ya 1 gitu. Nah, itu pun kalau ya asem sih asem, tapi ya nggak sampai minus 20, emangnya suhu kayak gitu kan. Terus saya juga bingung itu dapetin dari mana gitu ya. Ya mungkin kalau makanan-makanannya ya oke lah, mungkin bisa. Tapi mungkin dari segi pH-nya itu kurang tepat. That's why kalau beberapa orang bilang itu hoax gitu. Nah, kemudian pada tanah kaya karbonat itu jadi gini, biasanya tanah yang alkali itu dia itu banyak kandungan karbonat. Karbonat itu apa kan? Karbonat itu soda. Nah, terus kenapa sih kok apa namanya itu? Contohnya ya, ada tanaman yang dia itu kayak bentuknya tuh kayak buket gitu. Nah, ketika dia tumbuh di tanah yang sedikit asam, dia warnanya akan merah. Ketika dia tumbuh di suhu yang sedikit basah, dia warnanya akan biru gitu, ungu. Itu ada di selekta tuh, Dik. Gede-gede segini, satu kepala gitu bunganya. Jadi bunganya itu kecil, terus bentuknya bulat gede gitu. Itu ada di selekta, saya lupa namanya apa ya. Saya selalu kasih nama dia itu kayak bunga PH gitu aja. Itu sebenarnya bunga indikator tanah di sana itu asam atau basah. Berarti Bu kalau saya mau bunganya asam, saya kasih asam. Iya. Saya tuh sempat mikir kayak gitu. Tapi sayangnya saya udah nggak punya tanaman itu. Dulu saya punya tanaman itu waktu masih kecil. Sekarang udah nggak punya. Nah, ini beberapa molekul, misalnya RNA, itu bisa rusak di pH 8. Jadi kalau DNA rusak karena asid, RNA rusak karena basah. Nah, tapi kita tuh nggak bisa dua-duanya, salah satunya apa salah satunya rusak ya nggak bisa gitu kan. Nah, terus juga alkaliofil itu dapat memelihara interior secara netral, sama kayak tadi asidofil. Kenapa? Karena ada ekstremozim di dekat dinding sel. Dan disekresikan, jadi ekstremozimnya disekresikan. Kalau halofil ini apa, Dek? Mikroba yang suka halu, Bu. Kayak saya, Bu, suka halu. Saya mengimpikan masuk kampus. Ya, garam. Jadi sebelah kanan ini garam ya. Garamnya terlihat bagus ketika di mikroskop. Aslinya kan putih biasa. Ini apa merah-merah ini? Merah-merah ini koloni bakteri ya, dia. Loh, kok bisa, Bu? Jadi ya sama kayak eng itu ya. Tahu eng ya? Avatar. Kalau eng itu kan hidupnya di es, ya kan? Terus dia bertapa gini. Nah, kalau ini, dia itu hidupnya di garam. Nah, itu sel di lingkungan hipertonik akan didehidrasi. Itu kenapa sebentar ya, sebentar Ahmad ini, saya terangkan yang itu. Jadi sel di lingkungan hipertonik itu akan didehidrasi. Kemudian kalau halofil itu menyimpan air dengan mengakumulasikan di bagian dalam sel dengan cara aktif transport. Jadi dia menyimpan air di dalamnya. Kemudian ini adalah salah satu bakteri yang ditemukan di dalam bisa hidup di dalam konsentrat bisa hidup di dalam kristal garam. Ingat ya, kristal garam, bukan larutan garam, tapi kristal garam. Nah, jadi halobakterium ini dia tuh mengkonsentrasikan KCl. Kenapa? Karena sitoplasmik enzimnya itu memerlukan KCl untuk meningkatkan aktivitas metabolismenya. Nah, ini adalah halobakterium salinarium. Dia itu bakteri yang bisa hidup di sini. Kenapa, Bu, kok bisa hidup dan membentuk warna merah seperti ini? Karena dia itu hidupnya nggak sendirian, tapi berdua sama alga hijau. Namanya Dunaniella, nggak salah. Dunaniella itu si bakterinya nanti menghasilkan gliserol. Gliserolnya bisa buat hidup mereka berdua, Dunaniella dan halobakterium salinarium ini. Nanti halobakteriumnya itu bisa bertahan hidup dengan gliserol, sedangkan si
Dunaniellanya ini bisa menggunakan gliserol sebagai sumber C. Jadi si alga ini bisa hidup. Jadi mereka tuh simbiosis mutualisme di dalam garam ini. Gitu. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya bisa kalau misalnya nanti ada daerah yang dengan garam tinggi terus dia kena pencemaran, kita bisa pakai nih bakteri ini terus kita rekayasa supaya nanti bisa misalnya menghilangkan komponen ekstrim di dalam lingkungan itu. Jadi biasanya gunanya bakteri-bakteri itu tuh standarnya seperti itu. Jadi kita gunakan misalnya kayak tempatnya ekstrim, misalnya kayak ada tumpahan oli di laut gitu. Maka kita pakai apa? Kita pakai mikroba yang bisa hidup di laut. Lalu kita pilih apa lagi jenis sifat mikrobanya, dia bisa bantu saya. Misalnya ada tumpahan oli bekas gitu ya di laut lepas. Maka mikroba jenis apa yang bisa digunakan untuk mendegradasi itu? Satu ya sifatnya adalah dia bisa hidup di air. Yang kedua apa lagi? Bisa mendegradasi lemak, Bu. Betul, degradasi lemak itu yang paling penting. Terus yang ketiga? Tahan kadar garam. Oke, terus yang keempat? Dia tahan suhu. Loh, ngapain, Bu? Kan ya suhu laut segitu loh. Suhu laut lepas itu justru beda. Ketika dia siang kayak gini, dia tuh akan panas centang-centang. Tapi ketika nanti malam itu dinginnya tuh banget. Jadi perbedaan suhunya tuh ekstrim. Saya butuh bakteri yang bisa tahan macam-macam seperti itu. Kayak gitu ya, Ahmad Yoni. Jadi emang kita butuh kayak beberapa itu kadang-kadang kita cuma butuh kayak sekuen untuk tahan garam. Kayak gitu doang. Kemudian ini yang alami sih di lingkungan. Nah, ini fungi. Jadi fungi itu bisa disebut cendawan. Dia biasanya bentuknya hifa. Terus habis itu tersusun dari kitin ya. Jadi ada bagian miselium. Miselium itu semua ini. Miselium itu apa? Miselium itu kumpulan dari hifa. Terus ada lagi yang satunya lagi bagian spora untuk reproduksi. Nah, itu fungi atau cendawan. Nanti fungsinya untuk apa? Nanti bisa sebagai dekomposer ya. Terus nanti ada lagi fungsi cendawan. Nah, ini contohnya kerusakan buah karena fungi. Ini bukan beku karena kena salju ya. Please. Ini adalah spora. Hitam-hitam kayak gini spora. Nah, terus ini ekologi mikroorganisme di lingkungan. Jadi ekologi itu apa sih gitu? Ekologi mikroba itu maksudnya adalah menjelaskan mikroorganisme dan distribusinya pada lingkungan. Jadi ekologi mikroba itu adalah ilmu yang mempelajari antara hubungan timbal balik atau interaksi antar mikroorganisme, baik dengan lingkungan biotik ataupun abiotik, hidup ataupun tidak hidup. Nah, kebanyakan mikroorganisme itu ada yang bermanfaat atau ada juga yang berbahaya. Tapi kalau nggak ada bakteri pun, itu kehidupan tuh nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena bakteri yang awal-awal tuh bantuin kita, habis itu nanti terus merambat ke tumbuhan yang lebih besar, akhirnya ada hewan, adalah kita. Nah, ini ada yang sudah pernah dapat siklus karbon ya? Ada yang bisa jelaskan ke saya siklus karbon ini? Silakan. Sudah pernah dapat kan ya siklus karbon? Silakan, ada yang bisa bantu jawab, bantu jelaskan. Saya tungguin dengan setia. Izin mencoba ya, Bu. Oke, silakan Grace. Jadi yang senangkapnya saya dari gambar ini, untuk dari sumber karbonnya sendiri ada banyak. Ada yang dari tanah, dari organisme yang mati. Nah, kemudian ada juga yang dari industri gitu. Kalau dari industri kan bentuknya udara gitu. Nah, kalau misalnya yang dari industri,
karbon CO2-nya nanti dipakai sama tanaman untuk menghasilkan O2 atau dipakai juga sama alga atau atau mikroorganisme yang berfotosintesis di air. Sepaham saya masih seperti itu sih, Bu. Belum pernah dapet kah? Pernah, Bu, semester 2 tapi lupa, Bu. Oke, jadi kalau lupa nggak apa-apa, bilang aja, Bu, lupa pernah dapet tapi lupa, minta tolong diulang, itu nggak apa-apa daripada antar lama gitu ya. Jadi terima kasih udah berani menjawab. Jadi nggak apa-apa deh, ketika kita online seperti ini kalian harus jawabnya cepat gitu. Ntar urusan perkara nanti diomelin sama dosen diapain dia, nanti urusan belakang, yang penting kan slide-nya tetap berlalu gitu ya. Kalau saya sih ya pribadi. Nah ini kemudian ya tadi benar yang dijelaskan. Jadi ini ada industri buang CO2 ke udara, terus CO2-nya diapain? CO2-nya diserap sama difiksasi atau diserap sama tumbuhan atau larut ke dalam air. Jadi CO2 itu bisa larut ke dalam air terus digunakan sama alga, cyanobacteria. Terus nanti kalau tanaman atau alganya atau cyanobacterianya nanti mati, nanti jadilah dia apa namanya itu, apa sih deh, kayak fosil kayak gitu tuh loh, atau jadi kayak sedimen gitu ya di bawah, sedimen namanya. Kemudian nanti dia akan digunakan oleh aquatic bakteri, kemudian nanti aquatic bakterinya menghasilkan CH4 plus CO2, terus nanti diserap lagi sama air, muter aja kayak gini gitu. Atau bisa saja ini sedimen yang tadi itu tidak digunakan atau terlalu banyak akhirnya menghasilkan fosil. Fosilnya nanti digunakan untuk penambangan, terus diambil biofuelnya, nanti kan juga proses-proses itu akan menghasilkan CO2. Terus gimana Bu kalau yang bagian dari tanaman ini, terus nanti dikonsumsi sama animals ya, apa yang terjadi nanti misalnya animalnya mati, atau tanamannya mati gitu ya, itu nanti bisa terkubur di tanah, terus akhirnya bisa didengkomposi, digunakan oleh tanah dan air gitu ya, didekomposisi. Nah, hasil dekomposisi itu nanti pasti ada O2-nya. CO2-nya, nanti akan dia ke udara. Jadi seperti itu sih, Dek. Prosesnya tuh muternya tuh kayak gini. CO2 tuh siklus yang dia itu siklusnya tuh cepat. Ada yang siklusnya lama. Nah, kayak ini siklus nitrogen. Kalau ini sudah pernahkah dapat siklus nitrogen? Kalau udah pernah dapat, saya nggak jelasin. Sudah dapatkah? Sepertinya dulu sudah, Bu, waktu SMA kalau nggak salah. Iya, iya. Iya sih, Dek. Jadi ya memang siklus nitrogen tuh ya seperti ini. Jadi kalau emang udah pernah dapat, saya nggak terlalu detail ya. Cuman di sini biasanya kalau SMA tuh nggak detail kayak gini. Jadi awalnya kita nitrogen ada di udara. Wah, sudah Bu. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. It's okay ya. Jadi ya biasa sih lupa ya, kan banyak pelajaran yang kalian dapatkan juga. Nanti ada nitrogen atau N2. Nah, tuh free nitrogen ini ada di atmosfer. Terus kalian hisap untuk kalian itu untuk pernafasan. Nah, ini kalau kita bicara di sini tuh akan difiksasi oleh tanah. Terus juga bisa dimanfaatkan oleh ini kacang-kacangan. Jadi anak-anak yang kacang-kacangan tuh menghisap nitrogen, Bu, enggak, kita semua menghisap nitrogen ya. Terus habis itu nanti dihisap nitrogennya. Nah, kalau nitrogen ini di kacang-kacangan, kenapa? Dia tuh dihisap di rizobiumnya. Itu fiksasinya paling banyak, lebih banyak daripada tanaman-tanaman yang tidak ada rizobiumnya. Terus setelah difiksasi, dia akan menjadi, masuk ke tanah ya, akan menjadi amonia. Nah, amonia ini butuh nitrification. Nitrification-nya dibantu sama apa? Sama bakteri Nitrosomonas. Oke, jadi nitrification berarti dia amonia jadi nitrit. Makanya namanya nitrification karena jadinya nitrit. Bakterinya namanya Nitrosomonas. Ya. Jadi gampang nih, tinggal Nitrosomonas berarti amonia, belakangnya kan M nih. Nitrit berarti jadi nitrit gitu. Nah, kemudian ada lagi nanti ada namanya nitrobakter.
Nah, nitrobakter ini merubah nitrit jadi nitrat. That's why namanya nitrobakter. Jadi nitrat karena bakter gitu ya. Kalau saya sih ngapain nih gitu. Kemudian nanti ada denitrifikasi. Berubah jadi nitrit lagi. Terus dia berasimilasi juga ke tanaman. Terus akhirnya jadi N2O, terus jadi nitrogen. Nah, dari nitrit ke N2O ini kita pakai denitrifying bakteri itu ada yang ini ya. Pseudomonas, Bacillus linctus dan sebagainya ini. Jadi nitrit, terus jadi N2O, terus nitrogen lagi. Nah, terus kalau ada tanaman, Bu, tanamannya mati. Terus ada misalnya jamur dan sebagainya. Nah, ini bisa akan terdekomposisi oleh fungi secara aerobik ataupun anaerobik. Terus nanti jadi amonia. Makanya kan baunya amonia. Ini namanya ammonification. Gitu. Jadi ini namanya ammonification. Karena bau amonia itu nanti diserap terus nanti jadi nitrosomonas, balik muter aja kayak gini. That's why kalau kalian punya aquaponik itu atasnya sayuran, bawahnya lele, bawahnya ikan itu ya. Itu harus ada mikrobanya. Supaya apa? Supaya nanti tanaman ini bisa mengkonsumsi. Jadi nggak langsung amonia. Kalau amonia ini nggak ada kan? Panah-panahnya ke tanaman kan nggak ada ya toh? Jadi amonia ini jalannya adalah harus ke nitrit dulu, terus nitrat, terus nitrit baru diasimilasi. Baru dia bisa masuk ke ke tanaman. Gitu. That's why kita butuh bakteri. Makanya kalau kalian punya aquascape, kenapa kok harus dikasih dikasih bakteri itu ya supaya proses siklus nitrogennya tuh bagus. Nah, ini apa Bu yang sebelah sini ketinggalan tadi ya? Ini N2 ini nanti bisa industrial fiksasi atau bisa dipaksa masuk ke dalam tanah. Kayak ada pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen kayak gitu loh. Nah, ini nanti masuk ke bawah. Nanti jadi nitrit dan sebagainya itu sama bakteri. That's why kenapa kok banyak orang yang sekarang akhirnya tanahnya itu di recycle, dikasih bakteri. Kenapa? Supaya ini prosesnya lebih bagus. Ketika prosesnya lebih bagus, nitrogennya lebih banyak di tanah, maka nanti tanahnya bisa lebih subur. Kenapa? Nitrogen itu zat untuk pertumbuhan. Fungsinya untuk pertumbuhan. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Kecepatan kah? Jadi yang ini ya, yang biru ini ammonification. Yang kuning ini fiksasi ini yang kuning muda. Terus yang ini warna biru muda ini nitrifikasi. Jadi ini nitrifikasi. Ini nitrifikasi cuman bakterinya beda. Ini denitrifikasi. Yang tua ini denitrifikasi. Kalau yang abu-abu ini dekomposisi. Jadi dari panahnya kalian sudah bisa tahu ya maksudnya apa. Itu cara membaca siklus. Kemudian ada yang bisa bantu saya baca ini siklus? Aduh Ibu, kenapa dikasih yang berat? Kalau gitu saya tadi baca yang nitrogen gitu ya. Ada yang bisa bantu saya baca siklus ini? Ada yang bisa bantu saya jelaskan ini? Oke, karena nggak ada yang jawab, berarti hilang lah ya. Andi, tadi Grace Wijaya tolong dikasih nama sama NIM ya, Dek ya, di kolom chat. Ntar saya tambahin nilai sedikit, karena tadi jawabnya nggak full ya. Karena kalau kelas yang AE itu saya kasih nilai tambahan di kuisnya, karena dia jawabnya benar. Full maksudnya. Meskipun ada beberapa yang kayak tadi saya kelupaan gitu. Nah ini sulfur ya. Jadi sulfur itu kita itu siklusnya juga sama dari fosil. Jadi kita habis kita kayak ngambil fosil gitu.
entah itu kita ngambil minyak bumi biasanya ya. Nah, itu hasil pembakarannya adalah ada SO2. Nah, nanti SO2 ini kalau terlalu banyak nanti bisa menyebabkan deposito asam. Deposito apa? Simpanan asam di dalam awan. Akhirnya nanti jadinya hujan asam. Nah, terus nanti apa tuh namanya? Kalau ada hujan asam, ntar dia bisa turun terasimilasi di, kalau misalnya ada sulfur ya, terasimilasi di tanaman. Terus dari tanaman ini nanti tanamannya mati, terjadi dekomposisi. Terus habis itu jadilah H2S. Terus nanti oleh apa tuh photophoric bakteria, bisa purple atau green phosphophoric bakteria itu jadi dirubah jadi sulfur. Terus oleh purple and green phototropic bakteria juga bisa dirubah jadi SO4-2-min. Jadi ini muternya seperti ini. Muternya dari sini ke sini, ini juga bisa langsung ke atas, jadi sulfurnya langsung ke atas. Jadi nggak terlalu banyak sih kalau ini, siklusnya juga nggak bisa ke bawah, bisa ke atas gitu. Muternya seperti itu. Ini juga bisa ke bawah, bisa di atas. Jadi ini bisa diputar. Kalau sampai terjadi hujan asam, berarti kita udah banyak banget ininya, burning fuel-nya. Sampai dia nggak ada waktu yang cukup untuk keserap ke dalam tanah dan digunakan. Tuh. Ini masih nggak terlalu lama ya siklusnya. Ada yang lama itu dia melibatkan batu. Jadi ada karang gitu, apa ya? Itu kalau nggak salah. Ada unsur apa gitu, itu lama banget. Karena dia melibatkan fosil. Nah, yang ini yang biasanya kalian sukai. Ini peran mikroba pada tanaman. Pada tanaman ya. Ini peran mikroba pada tanaman. Loh. Mono ini berubah-berubah. Ini peran mikroba pada tanaman itu apa, Bu? Contohnya ini. Jadi ini ada banyak banget mikroba yang berperan. Ini ada Photosteric Bacteria series, ada yeast group, terus ada Trichoderma, ada Bacillus series, ada Lactobacillus, ada fluorescens, ada Actinomycetes. Itu buat antibakteri supaya tanamannya nggak kena, akarnya nggak kena bakteri gitu. Ada Azospirillum series, ini convert nitrogen ke nitrat gitu. Terus ini nggak bisa dibaca lagi. Ini kenapa nggak bisa digeser sih? Oke. Nah, ini ada Rhizobium series ya kan, itu untuk nitrogen juga. Terus ada fosfat soluble bacteria series, itu buat apa, dia tuh membreakdown fosfat menjadi fosforous, iron, dan kalsium, jadi supaya bisa dihisap. Jadi O2 itu dipakai di atas ya, di daun. Karbon dioksida juga di daun. Sedangkan kalau di akar tuh ada beberapa yang panah-panah ini, untuk bisa diserap itu harus di-convert dulu oleh bakteri-bakteri ini. Oleh sebab itu ada namanya tanah mati. Tanah mati itu apa? Tanahnya bakterinya nggak banyak. Bahkan cacing pun kadang nggak bisa hidup. Kenapa? Karena terlalu banyak pupuk, overload pakai pupuk. Nah, itu makanya ada beberapa orang yang sekarang itu menggunakan pupuk biofertilizer. Nah, ini interaksi. Interaksi apa aja sih interaksinya ini? Ada komensalisme, amensalisme, mutualisme, parasitisme, predasi, kompetisi, netralisme, ada protokoperasi. Ada yang bisa terangkan ke saya protokoperasi? Pernah dengar nggak? Ada yang jawab kayaknya enggak gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah rangkumkan. Ini sorry ya, Dik, tulisannya jadi kacau setelah saya masukkan ke apa tuh namanya? Google Drive. Jadi ini saya bukanya dari Google Drive. Terus kacau deh. Iya. Saya bentar.
Oke. Terus, jadi ini, oke. Ini ada netralisme, kompetisme, mutualisme, predatisme, parasitisme, komensalisme, sama amensalisme, sama protokoperasi. Jadi ini epifit itu contohnya anggrek. Jadi kalian jangan salah menduga ya. Anggrek itu merusak tanaman, itu tuh apa, predator, apa parasit, enggak. Anggrek itu epifit. Jadi kalau berinteraksi ya, salah satunya akan positif, anggreknya positif. Sedangkan tanamannya atau mangganya misalnya, mangganya itu nggak dapat apa-apa. Sedangkan kalau tidak berinteraksi, maka anggreknya itu negatif, yaitu dia kurang nggak dapat tempat nemplok gitu loh. Jadi si anggrek ini hanya butuh sentuhan. Butuh apa ya? Butuh kayak tongkat buat berdiri kayak gitu loh. Atau butuh kayak pegangan buat dia itu menjalani hidup, Caila. Nah, itu kalau yang B itu berinteraksi nggak berinteraksi ya nggak ngefek, mangganya tetap hidup gitu loh. Makanya kan banyak orang yang mangganya tetap berbuah banyak padahal di situ ada anggrek, karena anggrek itu epifit, bukan parasit ya. Kalau parasit contohnya apa, Bu? Kalau parasit contohnya adalah benalu. Jadi ketika benalu nempel di teh, daun teh atau pohon teh ya, itu dia benalunya positif, tapi pohon tehnya negatif. Kenapa? Karena semua nutrisinya diserap. Sedangkan kalau dia tidak berinteraksi ya, maka benalunya akan alhamdulillah aku sehat, benalunya nggak bisa tumbuh gitu. Sedangkan daun tehnya alhamdulillah gitu, aku bisa hidup dengan normal gitu. Jadi ini maksudnya cara pembacaannya seperti ini. Kalau protokoperasi gimana ya? Kayak koperasi, kalau misalnya berinteraksi akan ngasihkan efek yang positif semua gitu. Sedangkan kalau dia tidak berinteraksi ya nol semua gitu. Paham ya cara bacanya dari sini ya? Tuh. Nah, ini contohnya jerawat, itu infeksi Corynebacterium acne, itu tumbuhnya di kulit, itu ternyata bakteri loh gitu. Makanya kan rajin-rajinnya cuci muka gitu. Misalnya, Bu, saya jerawatnya parah banget. Cara paling mudah adalah yaitu sholat 5 waktu, terus ketika sholat itu cuci muka. Itu aja wis. Itu bisa kinclong wajahnya. Ditambah lagi kalau misalnya perawatan ke dokter atau gimana gitu, itu tambah wow. Gitu. Nah, ini adalah infeksi, kalau tadi infeksi pada manusia di kulitnya ya, jadi jerawat. Kalau ini adalah infeksi bakteri atau tumbuhan. Yang ini, yang sebelah kiri itu Agrobacterium tumefaciens atau dia tumor tanaman. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini ya, ini tuh adalah Rhizobium. Tengah dan kanan ini Rhizobium. Kayak bintil-bintil akar gitu loh, Dek. Tuh. Rhizobium fungsinya tadi buat apa? Rhizobium. Tadi di siklus nitrogen fungsinya buat Fiksasi nitrogen. Sip, betul, fiksasi nitrogen. Nah, ini adalah interaksi mikroba dengan akar tanaman. Jadi dia akar tanaman secara langsung berinteraksi dengan mikroorganisme di dalam tanah. Terus dia dia bisa sebagai biofertilizer gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah cendawan. Ini cendawan. Ada di akar tanaman, kemudian ini ada bakteri Rhizobium, ini di tanaman kacang-kacangan. Jadi kalau yang merah kayak gini, ini tandanya dia masih aktif, Dek. Aktif menyerap nitrogen. Jadi ini berarti kalau merah-merah kayak gini, ini bakso loh, enggak ya? Ini kalau merah kayak gini, dia berarti rhizobianya tuh sehat, dalam kondisi sehat dan aktif menyerap nitrogen. Makanya orang zaman dulu tuh kalau nanam tuh gantian. Jadi habis nanam nanam padi, dia nanam kacang. Buat apa kacangnya? Buat memasukkan unsur nitrogen yang banyak di tanah. Nah, ini oke, ini nih Yoni tadi jawab ya. Oh, ini udah dijawab sama Yoni, sorry, nggak melihatnya. Jadi tadi interaksi antara dua spesies, masing-masing peroleh keuntungan dengan adanya asosiasi. Oke. Kalau protokoperasi itu contohnya hubungan kerbau dan burung bangau gitu ya. Jadi ternyata burung bangau tuh di atas kerbau tuh buat matuk-matuk kutu yang ada. Nah, itu seperti itu. Oke, itu mungkin kalian juga bisa membacanya di grup chat ya. Nanti kalau misalnya ada chat dari Yoni, kalian bisa tuh
membacakan juga nggak masalah. Nah, kemudian ini bakteri Rhizobium. Nah, bakteri Rhizobium ini dia punya kemampuan sebagai penyedia hara bagi tanaman. Kenapa? Karena dia sekali lagi dia menyerap nitrogen. Nitrogen butuh untuk tumbuh gitu. Nah, bintil akar kenapa kok kalau yang aktif warnanya merah? Karena ada pigmen lac hemoglobin. Dia ada pigmen lac hemoglobin. Nah, ini yang membuat kemudian dia itu jadi sehat gitu. Sama kayak manusia. Kalau ininya putih ya, ininya pucat nih. Ini berarti kurang darah, kurang hemoglobin. Kalau ini lac hemoglobin. Tuh. Terus, nah ini adalah proses bakteri Rhizobium itu terbentuk. Jadi bakteri Rhizobium tuh nggak langsung buletan ada gitu nggak. Jadi ada infeksi dulu. Terus ada penetrasi, dia masuk ke dalam akarnya. Kemudian ada pembentukan benang infeksi. Setelah itu pembentukan bakterioid, kemudian pembentukan bintil akar. Jadi ini adalah prosesnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, kemudian ini ada Rhizobium. Jadi food for food. Ya, Rhizobium itu ya. Rhizobium legume mutualism. Jadi dia food for food. Jadi Rhizobium ngasih makanan untuk kacang yang nanti ngasih kita makanan gitu. Nah, ini dia tanaman ini memberikan gula ke Rhizobium. Terus Rhizobiumnya ngasih nitrogen ke akar. Jadi itulah hubungan mutualismenya. Kemudian jadi akar ngasih gula, Rhizobium ngasih bakteri ke akar gitu. Kok nggak mau gerak ya? Nah, ini mikoriza. Mikoriza ini akar cendawan atau cendawan akar, atau dia itu kayak perpanjang tangan dari akar gitu. Dia tumbuhnya di akar. Ada 2 ya, ada 2 jenis mikoriza, yaitu ektomikoriza sama endomikoriza. Nah, ini kita bisa balas yang sini. Ini ektomikoriza. Dia itu dibagi, dia itu akarnya, akar si apa tuh namanya mikorizanya itu nggak tembus sampai ke korteks. Jadi dia cuma di epidermis aja, lihat nih. Ini epidermis nih, tengah ini ya. Oke, kelihatan ya. Ini apa spotlight saya kelihatan ya ini ya. Ini, nah sedangkan yang tutupannya. Sedangkan yang endomikoriza itu dia masuk sampai ke korteks, lihat. Ini akarnya sampai masuk kayak gini. Nah, itu endomikoriza. Tuh. Nah, mikoriza ini struktur sistem perakaran yang terbentuk karena adanya cendawan. Nah, cendawannya tuh bersimbiosis, biasanya sih menguntungkan ya. Nah, terus buat apa bu mikoriza pada tanaman itu? Buat satu, membantu penyerapan air dan hara. Karena nanti kan akarnya jadi banyak ya, terus membantu transfer hara, asimilasi karbon, terus fitohormon. Yang ketiga, membantu pertumbuhan awal bibit. Jadi dia nanti nggak gampang keserang penyakit hewan dan sebagainya. Maksudnya hewan hewan tanah ya. Terus kemudian yang keempat, meningkatkan daya hidup atau transplanting dan kualitas bibit. Kenapa? Karena nanti dia jadi terlindungi dari penyakit akar. Terus 5, dia mengefisiensikan pemupukan. Nanti kalian bisa tahu nih apa sih maksudnya ini gitu. Nah, ini adalah gambarnya ya. Yang kuning-kuning ini mikorizanya, Dik. Sedangkan yang coklat ini akarnya. Coklat ini akar dari tanaman. Ini yang tidak pakai mikoriza. Yang sebelah kiri no mikoriza, sedangkan yang sebelah kanan ini dengan mikoriza. Nah, mikorizanya itu dia tuh ada akar-akarnya ini. Akar ini apa? Nah, ini mikorizanya. Sorry, aku bingung. Iya benar. Yang kuning ini mikorizanya. Sedangkan yang ini tanaman tanpa mikoriza, ini tanaman dengan mikoriza. Nah, mikorizanya itu yang kuning-kuning ini. Jadi dia akarnya jadi banyak. Otomatis dia bisa menyerap unsur hara dari lingkungan sekitar. Makanya ini yang unsur hara yang diserap itu warna tanahnya jadi lebih terang. Yang belum diserap warnanya lebih gelap. Tanamannya sama 4, tapi karena ini unsur haranya lebih sedikit, makanya tanamannya jadi kecil kayak gini. Sedangkan ini tanamannya kok jadi subur gini karena dia unsur haranya menyerapnya bisa banyak gitu. Berarti ibu kurus berarti unsur haranya kurang, Bu? Enggak. Saya udah makan banyak tapi emang bawaan saya kayak gini. Gitu. Dari sini paham ya? Ini kalau contoh yang nyatanya seperti ini. Jadi yang kuning ini akar tanamannya. Nah, yang kayak apa yang lebar-lebar yang di sini nih, ini adalah mikorizanya.
Tuh, bayangkan tanaman sekecil ini ya, akarnya bisa segini banyak gitu. Itu karena bantuan juga dari mikorizal. Jadi perannya ini membantu ketahanan dan toleransi bibit terhadap logam berat, kekeringan, salinitas, dan tanah miskin. Karena dia bisa menyerap lebih banyak. Melindungi akar terhadap serangan patogen tanah. Karena dia harus menyembus mikorizal dulu baru bisa nyampe ke akar. Sedangkan kalau ini langsung directly menyerang akarnya. Kemudian yang ketiga memperbaiki struktur tanah, aerasi, drainase itu diperbaiki. Kemudian yang keempat sebagai agen bioremediasi. Yang kelima sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Jadi kalau dia ada mikorizanya, berarti insya Allah itu lingkungannya bagus gitu sih, Dek. Nah, interaksi yang merugikan. Contohnya adalah mikroorganisme yang bersifat parasit. Disebut patogen tanaman. Nah, menyebabkan berbagai penyakit pada tanaman. Ada yang bisa sebutkan ke saya satu aja yang bisa menyebabkan interaksi yang merugikan? Halo? Halo? Apa yang merugikan mikroorganisme? Wah, udah kebuka tuh tadi. Ini ya, mana tadi? Ini Ganoderma parasit atau kayak jamur gini. Ini Ganoderma, ini nggak boleh dimakan, ini beracun. Setelah saya buka satu ini ada lagi yang bisa menuliskan ke saya kira-kira apa lagi tanaman yang entah itu bakteri, entah itu tanaman yang parasit pada tanaman, apalagi deh? Oke, mozaik virus kentang. Oke, betul. Nah, ini interaksi mikroba dengan permukaan tanaman. Jadi dia tuh epifit. Ini masuknya ke epifit. Kenapa? Karena interaksinya dengan permukaan tanaman. Contohnya kayak anggrek, yeast, alga, cyanobacteria, terus lumut kerak atau lichens. Itu masuk ke mikroba yang epifit. Jadi dia cuma di kulitnya aja, cuma nempel aja. Gitu. Itu namanya epifit. Jadi jangan salah kalau anggrek itu merusak tanaman mangga saya yang enak itu mati gara-gara anggrek itu nggak ada ya. Sejarahnya kayak gitu tuh nggak ada. Tuh. Nah, ini lumut kerak atau lichen ya. Nah, ini dia itu organisme majemuk yang merupakan hasil simbiosis erat dari cendawan, bisa alga hijau dan atau cyanobacteria gitu. Nah, jadi mereka tuh kerjasama sehingga morfologinya itu berbeda dari komponen simbiotiknya. Nah, jamur pada lichen memperoleh makanan dari hasil fotosintesis alga, sedangkan jadi gini, alga itu ngasih makanan, kan alga itu berfotosintesis ya. Terus nanti hasil fotosintesisnya itu dikasihkan ke jamur. Oke. Sedangkan jamur apa tuh namanya? Sedangkan nanti jamur itu akan memberikan air dan atau mineral ke alganya. Jadi itu adalah hubungan simbiosisnya. Oke, ini ada tadi Agrobacterium tumefaciens, ada Xanthomonas, betul. Jadi Agrobacterium tumefaciens tuh apa tadi tuh tumor tanaman. Tapi sekarang kalau di biotek tumor tanaman itu justru dipakai untuk masukin rekayasa genetika gitu. Apa sih namanya deh? Contohnya itu golden rice. Itu pakai Agrobacterium tumefaciens. Nah, kemudian inilah yang menunjukkan adanya simbiosis antara jamur dan alga.
harus jelas ya, kayak kamu ngasih apa sih ke aku gitu, positifnya apa sih ke aku gitu. Kalau nggak positif ya udah kabur aja ke laut gitu kan. Jangan sampai jadi apa sih, ada kok sampai dulu dibuat lagu kan, oh parasit ya. Jadi jangan sampai menemukan kalian menjadi atau menemukan pacar yang parasit kayak gitu tuh, nggak bagus banget. Nah kemudian ini contohnya, jadi ini korteks. Ini korteks di bagian atas, terus ini alga. Habis itu ini medula. Nah, alga ini nanti ngasih makanan ke si bagian jamurnya. Terus jamurnya ngasih air sama mineral ke alganya. Jadi ya dengan beginilah mereka bisa hidup. Itu sama seperti tadi Dunaniella. Dunaniella itu sama yang tadi apa tadi halobakterium. Seperti itu. Nah, ini ternyata lincen loh yang di batu yang di pohon-pohon kayak gini nih. Terus kayak gini, ini Usnea barata, ini ada Parmelia acetubulum itu. Terus seperti ini nih. Ini ada Ini ada interaksi antara rhododendron dan lincen. Jadi interaksinya bukan bunganya ya, Dek ya. Lincennya ini loh yang di batangnya gitu. Terus ini ya, di permukaan batu biasanya kan ada kayak gini nih, ternyata lince. Lah terus kenapa kok bisa hijau? Karena alganya tadi. Tergantung alganya warnanya apa. Oke, jangan terlalu banyak melihat ini, nanti jadi gatel-gatel. Ini kok ada lagi Bu gitu ya. Ini warnanya oranye, berarti alganya yang kuning gitu. Kuning ya nih, oh ya, orange kuning. Alganya yang kuning. Ini kalau dipotong membujur ya tadi itu, dia seperti ini. Jadi emang ini bagian alganya, ini korteksnya, ini bagian dalamnya medulanya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ingat ya beberapa? Saya pernah baca Bu, lincen bisa digunakan sebagai indikator polusi udara. Oke. Bisa disampaikan kira-kira kalau lincennya banyak berarti polusinya banyak atau sedikit? Jadi bisa dipakai indikator ya, sama kayak tadi yang di apa namanya itu di akar cendawan itu apa memang jenenge? Cendawannya tadi itu. Namanya ada yang masih ingat namanya? Nampaknya cendawannya dia masih ingat tadi yang barusan saya terangkan? Yang di akar? Mycorrhiza. Nah, sip, mycorrhiza. Oke, berarti menyimak nih dari awal nih. Saya Nabilah Mei, terima kasih sudah menemani saya sampai on kamera ya. Jadi tadi tuh kayak ngeliat ini, karena dibolak-balik di bacaan saya tuh apa wifi, apa low dan sebagainya. Jadi saya tuh ngeliat matanya Nabila kayak, oh masih gerak, oke masih berarti masih on Zoom gitu ya. Terima kasih. Terus ini Kiki bales ya. Jadi kalau lincennya semakin banyak berarti udaranya bagus. Nah ini bisa jadi karena kan dia akhirnya bisa berfotosintesa dengan bagus, udaranya juga dapat yang bagus. Kalau udaranya nggak bagus ya dia bisa menipis, itu bisa sih. Ini juga padahal kalau tanaman banyak lincennya itu biasanya orang nggak suka gitu. Orang akan ngerik si lincennya itu biasanya kayak di jamur gitu. Tuh. Padahal sebenarnya lincennya ya mungkin cuma numpang nemplok doang gitu. Biasanya yang bikin mati itu habis lincen tuh nanti biasanya ada semutnya. Nah semutnya itu yang bikin kita akhirnya membunuh si tanaman itu. Yang mau rumahnya banyak semutnya. Ada yang punya pertanyaan lagi? Jadi ini adalah mikroba Extremophylla. Jadi saya harapkan dari sini nih kalian bisa tahu kalau nanti kalau misalnya ada orang ngomong, oh iya kita butuh mikroba yang barofilik, nanti supaya nyambung gitu kan. Gitu. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang pertanyaan? Bu, saya izin bertanya, Bu.
Saya Yo. masih bingung yang terkait lichen tadi sama alga. Nah, alganya itu posisinya di mananya lichen gitu, Bu. Di Soalnya tadi kan tengah-tengahnya. berarti di dalam, jadi Iya. lichen itu mengandung alga gitu. Itu atau Jadi gimana? dia tuh kayak menyelimuti gitu loh, Dik. Kalau di gambarnya ya, mana ya Dik ini? Ini yo. Duh, kok se Loh, tertutup kah? Nah, ini kelihatan nggak slide saya? Terlihat, Bu. Mana ya? Jadi dia itu ini alganya. Nah, alga itu ada di dalamnya si jamurnya itu. Jadi kayak misalnya kalau teh ya ada benalu. Nah, benalunya itu kan bisa ada di luar doang, bisa sampai masuk ke dalam si tanamannya gitu. Tapi nggak merusak tanamannya. Tapi kalau dilihat dari struktur luarnya itu tuh kayak sandwich kayak gini. Ya enggak. Ya dia tuh ya masuk aja gitu. Terus nanti kita bisa lihatnya cuman kayak gini doang. Nah, kayak gini doang. Jadi kayak udah terintegrasi di dalamnya. Kayak digambarkan seperti ini korteks, ini alganya, terus ini medulanya. Nah, medula sama korteksnya ini punyanya si lincennya. Kayak ini nih, ini yang asli. Nah, ini lincennya, ini irisannya. Ini talus lincennya. Terus ini sel berklorofilnya. Gitu. Biasanya langsung aja nyambung gitu. Kadang ada di atas, di mana gitu. Tergantung kayak benalu tuh loh, tergantung dia nanti mencroknya di mana. Kalau kayak si yang tadi Dunaniella sama Halobacterium itu ya dia sendiri-sendiri, alganya sendiri, bakterinya sendiri. Tapi kadang-kadang kalau di foto tuh kelihatannya tuh si alganya itu terus ditemplokin sama bakterinya, padahal ya enggak, mereka ya di dalam satu gliserol itu. Kan gliserol mengawetkan ya. Nah, itu dia hebatnya bisa menghasilkan gliserol itu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau di dunia bioteknologi lingkungan, wow, yang lagi tren tuh sebenarnya sekarang sebenarnya ya sama sih, Dek. Maksudnya trennya itu cuman bedanya mikrobanya untuk untuk beda-beda mikrobanya aja, kayak mikrobanya bertambah yang untuk bioremediasi. Lagi ngetren mungkin dari tahun kemarin udah ngetren ya, kayak orang sebelum corona sih itu sempat booming banget. Jadi kayak orang tuh merubah danau tuh kotor terus dirubah jadi bersih sama orang Jepang itu. Dia tinggal naburin kayak liquid gitu, cairan. Tapi sebenarnya di dalam cairan itu tuh ya ada mikrobanya gitu. Nah, ini si mikroba itu mereklamasi si danau itu sampai akhirnya danaunya itu jadi jernih. Gitu. Nah, tapi itu dia melakukan itu secara sukarela. Tapi ya akhirnya ya dibantu sama orang kan, ketika orang-orang lihat hasilnya ya orang-orang akhirnya ngasih ngasih sumbangan. Jadi kayak dia tuh membentuk yayasan memang khusus untuk mereklamasi si danau. Kalau nggak salah itu di Jepang apa ya? Saya dulu punya videonya, nanti saya cari videonya. Itu ada, jadi kayak dirubah gitu. Nah, itu yang sekarang kayak sebenarnya bukan sekarang sih, udah agak lama juga. Nah, kalau yang lagi tren sekarang ini apa, itu tergantung sama wilayahnya masing-masing. Jadi tergantung dari tergantung dari si daerahnya. Kalau misalnya si daerah itu misalnya rusak karena radiasi, itu biasanya pakai radioduran kayak gitu. Ya itu nggak tahu ya kenapa kalau misalnya trennya pembersihan lingkungan itu tuh kayak kurang menonjol, kayak cepat berita-berita yang negatif ya. Maksudnya hilang tuh nggak meramaikan Twitter dan sebagainya, meskipun beritanya itu ada. Itu sempat ramai tapi cuma sebentar, terus ketimpa berita-berita yang lain. Begitu. Mungkin ada yang di sini ada yang pernah baca, ada yang lagi tukar-tukar informasi. Nah, ini udah
Ini internet saya tiba-tiba ada bacaan unstable. Goyang, oke, berarti masih on cam, masih nyambung. Kalau yang saya tahu itu sih, Dek. Jadi sekarang tuh udah banyak pakai rekayasa genetika. Jadi mikrobanya bukan lagi mikroba yang plasma nusfah atau yang wild itu. Jadi mikrobanya sudah kayak mikroba, ini mikroba ini bisa untuk mendegradasi logam berat, sedangkan yang ini bisa untuk kondisi ekstrim. Akhirnya ini diambil sekuennya dimasukkan ke sini. Akhirnya si mikroba ekstrim tuh punya kemampuan untuk memakan si kotoran-kotoran atau limbah-limbah itu. Itu yang banyak dilakukan. Begitu, terus juga apa tadi? Tadi sempat terpikir terus lupa. Terima kasih Yoni. Terus juga itu setelah itu bakteri, terus tadi sempat kepikiran deh, lupa. Tanaman pakai fitoremediasi. Jadi tanaman tuh kayak saya nggak boleh ngomong ya. Di salah satu industri lah ya. Dia tuh mengolah limbahnya, terus limbahnya itu diolah. Setelah hasil olahan limbah itu tuh masih banyak kan, jadi dia industrinya saya nggak bisa ngomong soalnya karena itu belum rilis, belum dipatenkan gitu loh. Kemarin cuma ada di webinar gitu. Jadi dia itu anggap aja dia tuh menghasilkan minuman ya, saya nggak bisa sebut minumannya apa, tapi hasil limbahnya tuh masih banyak zat gizinya. Nah setelah diolah, setelah bersih, terus itu dijadikan kayak hidroponik, terus pupuk cair gitu ya. Ternyata hasil panennya itu sawinya tuh bisa gede gitu deh. Tahu sawi daging ya, itu bisa 3 kali lipat gedenya. Satu sawi daging itu bisa 1 kilo coba. Padahal kalau kita kan 6 sawi daging ya nggak bisa 1 kilo ya, itu baru 1 kilo itu 6. Terus sawi putih kayak gitu gede-gede hasilnya. Nah itu tapi masih dalam. Nah kita setelah menghasilkan itu kita harus teliti. Apakah kemudian limbah yang di dalam itu, maksudnya apakah ada residu dari limbah yang nempel ke dalam tanaman? Karena kayak ini yang sekarang mungkin dari dulu ya. Kalian tolong hati-hati kalau makan kerang. Pernah makan kerang hijau? Enggak apa-apa. Jadi gini. Oh ya Ariela, kenapa? Mau jawab kah Ariela? Iya, Dek. Oh iya pernah makan Ariela. Mungkin Ziyadatul tadi juga saya pernah makan kerang hijau gitu. Kenapa orang hamil nggak boleh makan kerang? Bu saya nggak pernah hamil, saya mah nggak tahu boleh makan kerang atau enggak gitu ya. Mungkin ada kakaknya atau saudaranya yang iya pernah makan. Oke, Fani. Jadi kenapa sih kok orang hamil nggak boleh makan kerang? Karena kerang hijau apalagi ya yang sudah diteliti di Ancol itu tuh ada, dia itu masukin 5 kilo kerang ke yang gedenya menampung 500 liter kalau nggak salah ya air, terus itu dimasukkan ke dalam itu kerang 5 kilo itu, terus airnya jadi jernih dong. Awalnya itu airnya butek penuh dengan polusi, terus dimasukinlah si kerang itu, airnya jadi jernih setelah ditunggu beberapa jam. Berarti apa itu kesimpulannya? Kerang itu ya dia membersihkan laut. Nah, kalau kalian beli kerang di daerah yang di daerah yang banyak polusinya kayak misalnya Kenjeran, sebaiknya itu tidak dilakukan. Kalau misalnya beli kerang di daerah yang sehat itu ya is okay ya, kerangnya kan karena juga masih sehat. Kenapa? Karena kerang itu bisa membersihkan si air lautnya itu. Dia bisa nyerap timbal-timbal dan sebagainya. Oh ya, makanya kan zaman dulu pernah dengar nggak kalau makan kerang jangan ganjil gitu. Ntar bisa salah satunya mati gitu. Nah, itu mungkin meninggalnya karena di dalam kerangnya itu ada timbal berbahaya atau ada limbah logam berat berbahaya hasil dari dia untuk membersihkan laut gitu. That's why bisa buat mati. Sebenarnya alasannya yang logis sebenarnya kayak gitu sih, Dek. Jadi itu sebabnya kenapa ibu hamil no banget sama kerang. Jadi nggak banget sama kerang. Tuh, kalau yang alasan yang lain udah makan cumi-cumi nanti anaknya hitam. Nah, itu kayaknya perlu kalian pikirkan lagi.
Itu kembali ke kalian masing-masing ya. Tuh. Kayak misalnya nggak boleh makan undur-undur, nanti anaknya mundur jalannya gitu, nggak lahir-lahir kayak gitu, masuk lagi kayak gitu. Itu perlu kalian pikirkan nantinya. Itu jadi bioteknologi lingkungan tuh yang pakai tanaman, ada yang pakai hewan gitu. Sekarang yang lagi ngetren ya pakai bakteri itu, yang direkayasa genetika ataupun ya itu, ataupun pakai yang wild type, tapi jarang sih pakai yang wild type. Ada yang ditanyakan? Saya jelasinnya kecepatan ya, 1,5 jam udah selesai. Padahal kan harusnya sampai jam 14.40 ya. Kayak kerasa sih kalau kecepatan, soalnya ngap-ngap. Sorry ya. Nanti pertemuan berikutnya saya agak pelankan. Biasanya kalau di kelas tuh bisa, saya lama. Bisa jelasin tadi tuh bisa sampai 2 jam. Tapi nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, jawab aja nggak ada. Nggak apa-apa. Kan jawaban tidak harus positif ya. Negatif pun nggak masalah. Oke, belum ya. Itu sudah dijawab sama Ahmad Yoni. Kalau ada, nanti mungkin kalian saya anggap sudah paham ya, sudah ingat lagi apa sih hubungan antara apa tuh simbiosis mutualisme, simbiosis, terus bakteri itu apa aja. Ada bakteri ekstremofil juga gitu. Kemudian nanti akan saya kasih berikutnya tuh, tadi saya belum masukin, yaitu ekstremofil kok bisa bertahan Bu gitu. Itu dari apa? Itu dia secara metabolisme. Sudah pernah dapat metabolisme ekstremofil kah? Ekstremofil itu kalau kita biasanya belajar mikroorganisme itu kan pakai siklus glikolisis ya kan, terus siklus Krebs gitu kan ya, hasilkan makanan untuk tubuh gitu, tubuhnya si sel. Nah itu kalau di ekstremofil selain pakai ekstremozaim, dia itu juga buat siklusnya lebih pendek gitu. Cuman butuh 3-4 tahapan dia sudah bisa menghasilkan ATP gitu. Sedangkan kalau mikroba biasa yang nggak di suhu ekstrim, dia harus masuk ke siklus yang macam-macam, nggak karuan itu ya, banyak itu yang di biokimia kalian pelajarin untuk bisa menghasilkan ATP misalnya gitu. Nah itu yang membuat dia akhirnya bisa bertahan juga di kondisi ekstrim gitu. Jadi ketika kalian, contohnya kayak misalnya manusia, ketika di kondisi ekstrim, maka pemikirannya akan lebih cepet gitu kan. Tuh. Misalnya panas gitu, oh ambil kipas, dikipasi gitu. Itu cepat langsung ambil jaket gitu. Atau pelukan misalnya gitu, pelukan sama orang tua misalnya gitu. Nah itu cepat jadinya, nggak banyak mikir. Nah itu juga sama ekstremofil itu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya saya sedikit kasih gambaran metabol, karena di sini bukan biokim, jadi saya juga nggak nerangin kayak detail-detail banget gitu, nggak. Pokoknya kalian tahu kalau itu tuh apa, jalan tempuhnya tuh beda. Ketika dia di kondisi ekstrim, maka nanti akan masuk ke yang khusus untuk menghasilkan tenaga sama energi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, ada yang biru-biru ya Sandi? Oh nggak jadi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah. Mungkin pertemuan berikutnya, atau ya mungkin rekaman kali ya, nanti saya kasih tahu. Dari sini aja, terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Cepat. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.